Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang dari hasil analisis kelompok kami. Latar belakangnya, dana pihak ketiga atau DPK merupakan instrumen krusial dalam operasional perbankan syariah yang berfungsi sebagai sumber pendanaan utama dari masyarakat melalui akad wadiah dan akad mudharabah. Keberhasilan menghimpun DPK mencerminkan kepercayaan nasabah sekaligus menentukan kapasitas bank dalam menjalankan fungsi intermediasi. Dalam keuangan syariah, dana ini harus diputar secara produktif guna menghasilkan bagi hasil yang adil bagi nasabah dan keuntungan bagi bank. Urgensi analisis ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi pengaruh fluktuasi DPK terhadap profitabilitas yang direpresentasikan oleh laba bersih. Di tengah dinamika ekonomi pasca pandemi dan tantangan digitalisasi, Bank Muamalat Indonesia sebagai pionir bank syariah menghadapi tekanan untuk tetap kompetitif. Memahami hubungan antara dana yang dihimpun dengan laba bersih menjadi sangat penting untuk menilai efisiensi operasional serta ketepatan strategi penyaluran pembiayaan. Oleh karena itu, analisis ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh signifikan DPK terhadap laba bersih Bank Muamalat Indonesia selama periode 2020 hingga 2025. Menggunakan metode statistika inferensial, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pola hubungan antar variabel sekaligus menjadi bahan pertimbangan strategis dalam optimalisasi pengelolaan dana simpanan demi kontribusi laba yang maksimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait data dan metode penelitian yang digunakan oleh kelompok kami. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan resmi PT Bank Muamalat Indonesia (TBK) periode 2020 hingga 2025. Data yang digunakan merupakan data runtun tahun atau time series tahunan dengan jumlah pengamatan sebanyak 6 tahun. Jadi di sini N-nya sama dengan 6, N lebih kecil dari 30, maka dikategorikan sebagai sampel kecil. Nah, meskipun dikategorikan sebagai sampel kecil, data ini dinilai representatif untuk menggambarkan kondisi keuangan bank selama periode tersebut. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari yang pertama, variabel independen disimbolkan dengan huruf Y, meliputi dana pihak ketiga atau DPK. Yang kedua, variabel dependen yang disimbolkan dengan huruf Y, meliputi laba bersih. Nah, kedua variabel ini diukur secara konsisten dalam satuan miliar rupiah untuk mempermudah proses perhitungan statistik. Metode analisis statistik yang digunakan itu meliputi dua hal. Yang pertama, korelasi Pearson untuk mengukur keeratan hubungan antara DPK dan laba bersih, dan yang kedua, regresi linear sederhana, yaitu untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh DPK terhadap laba bersih pada Bank Muamalat Indonesia. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai data dan metode penelitian kelompok kami. Di sini lanjut ada hipotesis penelitian. Nah, penyusunan hipotesis ini dilakukan untuk memberikan arah dan dasar dalam pengujian statistik agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan. Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama ada H0 atau hipotesis 0. Nah, di sini tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara dana pihak ketiga terhadap laba bersih pada Bank Muamalat Indonesia. Terus, dan secara operasional, hal ini juga berarti besar kecilnya dana yang dihimpun dari masyarakat tidak menjadi faktor utama yang menentukan fluktuasi laba bersih bank pada periode tersebut. Terus ada H1 atau hipotesis alternatif. Nah, di sini terdapat pengaruh yang signifikan antara dana pihak
ketiga DPK terhadap laba bersih pada Bank Muamalat Indonesia periode 2020 sampai 2025. Dan secara operasional, hal ini juga berarti setiap perubahan dana pihak ketiga itu akan memberikan dampak nyata terhadap perolehan laba bersih bank. Lanjut dengan penyusunan hipotesis. Yang pertama ada deskripsi data. Di sini ada tabel yang berisi tahun, DPK atau nilai X, dan laba bersih nilai Y. Di sini kita dari laporan keuangan Bank Muamalat diambil dari sana, dan kalau secara di tabel sih ada 6 data, dan di sini tertulis total berapa, rata-ratanya berapa, minimumnya berapa, maksudnya berapa. Ada satu penjelasan variabel dana pihak ketiga atau nilai X itu berdasarkan data selama 6 tahun dari 2020 sampai 2025, bahwa rata-rata DPK yang dihimpun Bank Muamalat itu sebesar 44.864,83. Nah, di sini DPK-nya terendah nih, terjadi pada awal periode yaitu tahun 2020 dan mencapai titik tertinggi pada tahun 2023. Di 2023 itu ada 47,559. Itu DPK yang tertinggi. Terus variabel laba bersih atau nilai X itu rata-rata laba bersih yang dihasilkan sebesar 16,33. Dari sini terlihat ya adanya fluktuasi yang cukup tajam, di mana labanya tuh sempat berada pada angka 9 di 2021. Kemudian meningkat nih secara drastis menjadi 27 di tahun 2022. Lanjut ke hasil dari korelasi. Di sini ada H0 dibagi P sama dengan 0, artinya tidak terdapat hubungan antara dana pihak ketiga dan laba bersih. Terus ada H1 atau hipotesis alternatif dibagi P bisa mengatakan 0, artinya terdapat hubungan antara dana pihak ketiga dan laba bersih. Dan dari hitungan manual tabelnya bisa dilihat saja ya. Terus lanjut ke hasil. Di sini ada diketahui N-nya itu 6 atau jumlah datanya 6. Terus ada sigma X itu adalah jumlah seluruh nilai dari nilai X. Terus ada sigma Y sejumlah 98, itu adalah jumlah seluruh nilai dari nilai Y. Terus sigma X kuadrat, ada juga sigma Y kuadrat, juga sigma XY, jumlah hasil perkalian X dan Y itu jumlah 4.406.106. Dan di sini ada nilai, dan di sini dicari nilai R. R itu adalah koefisien dari korelasi. Di sini R sama dengan N, yaitu ini rumusnya dulu, N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Di sini tinggal masukin saja dari yang nilai-nilai yang sudah diketahui, dimasukin ke rumus, dan total dari R yaitu koefisiensi korelasi itu adalah 0,101. Nah, di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya itu berdasarkan hasil hitungan manual dan pengolahan data menggunakan Microsoft Excel, diperoleh nilai korelasi Pearson sebesar 0,101 ke 0,1001, dan nilai tersebut itu menunjukkan bahwa dana pihak ketiga DPK
memiliki hubungan yang positif namun sangat lemah terhadap laba bersih PT Bank Muamalat Indonesia periode 2020 sampai 2025. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan dana pihak ketiga tidak diikuti secara kuat oleh perubahan laba bersih. Oke teman-teman, selanjutnya kita membahas tentang hasil regresi atau perhitungan regresi. Diketahui hipotesisnya yaitu H0 beta sama dengan 0, yang artinya dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap laba bersih. Sedangkan H1-nya beta tidak sama dengan 0, yang artinya dana pihak ketiga berpengaruh terhadap laba bersih. Nah, untuk perhitungannya kita menghitung dulu dari data yang kita dapatkan ada tahun, dana pihak ketiga, dan laba bersih. Nah, kita umpamakan dana pihak ketiganya sebagai X, laba bersihnya sebagai Y. Lalu kita mencari nilai per tahunnya dari X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Nah, pertama-tama kita cari X kuadrat dulu nih. Misal contohnya kayak di tahun 2020, dana pihak ketiganya senilai 41.424 miliar. Nah, itulah langsung dikuadratkan biar untuk menghasilkan X kuadratnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini kan sudah ada ya tabel untuk perhitungan hasil regresinya. Di situ ada total DPK atau dana pihak ketiga yang diumpamakan sebagai X, lalu ada total laba bersih atau Y, lalu ada total X kuadrat, ada total Y kuadrat, dan ada total XY. Nah, diketahui nih N-nya itu 6. Lalu sigma X-nya itu total dari dana pihak ketiga. Nah, untuk sigma Y-nya yaitu total dari laba bersih. Lalu untuk sigma X kuadratnya total dari yang kita hitung X kuadrat dari masing-masing tahun, nanti ditotalkan. Nah, untuk sigma Y kuadrat juga sama seperti sigma X kuadrat. Nah, untuk sigma XY itu total dari perkalian dari sigma X dan sigma Y. Tiap-tiap tahun dijumlahkan, nanti ketemu totalnya berapa, itu yang disebut sigma XY-nya. Nah, selanjutnya kita menghitung dulu yang pertama itu koefisiensi regresi atau B. Rumusnya yaitu B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Nah, tinggal dimasukin aja nih rumusnya tentang dari nilai-nilai yang udah diketahui tadi ya. Kayak contohnya yang N sama dengan 6, terus sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY. Nah, nanti totalnya nih dari perhitungan rumus yang aku sebutkan tadi atau yang ada di PPT ini, itu hasilnya itu B-nya sama dengan 0,00026658. Nah, selanjutnya itu kita menghitung konstanta A. Nah, untuk menghitung konstanta atau A itu kita harus menghitung dulu Y bar dan X barnya berapa. Nah, untuk Y barnya itu dihitung dari total laba bersih dibagi dengan N-nya. Jadi kan tadi kan diketahui di tabel tuh total laba bersihnya 98. Nah, dibagi dengan N atau dibagi dengan 6, jadi hasilnya 16,33 untuk Y barnya. Nah, sedangkan untuk X barnya itu dari total dana pihak ketiga dibagi dengan N-nya yang menghasilkan 44.864,83333 miliar. Nah, kita masuk nih ke rumus konstanta atau A, yaitu Y bar dikurangi dengan BX bar. Nah, Y barnya itu
16,333 dikurangi B-nya itu dari hasil yang perhitungan pertama tadi teman-teman, yang 0,00026658 itu untuk B-nya. Nah, dikalikan dengan X barnya, yaitu yang perhitungan dari dana pihak ketiga dibagi N 44.864,83333. Nah, dikerjakan dulu yang ada tanda kurungnya. Lalu kalau misal tanda kurung udah dikerjakan, baru deh dikurangi dari Y barnya dikurangi dengan jumlah dari BX barnya, yang menghasilkan 4,373251394 teman-teman. Nah, jadi persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 4,373251394 atau disebut A kosanta plus BX, nilai dari B dan X-nya tadi teman-teman, 0,00026658. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, diperoleh persamaan Y sama dengan 4,373251394 plus 0,00026658 X. Nah, jadi dari hasil uji regresi diketahui bahwa yang pertama itu koefisiensi regresi bernilai positif, yang menunjukkan hubungan antara dana pihak ketiga dan laba bersih bernilai positif nih teman-teman. Lalu yang kedua itu berdasarkan nilai signifikasi sigma F sama dengan 0,848 lebih besar dari 0,05, maka pengaruh dana pihak ketiga terhadap laba bersih tidak signifikan secara statistik. Lalu nilai R² sebesar 0,0102 menunjukkan bahwa hanya sekitar 1% variasi laba bersih dapat dijelaskan oleh dana pihak ketiga. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Jadi dengan demikian dana pihak ketiga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih PT Bank Muamalat Indonesia periode 2020 sampai 2025. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada interpretasi hasil dari analisis. Yang pertama tentang makna hubungan variabel. Nah, jadi hasil analisis menunjukkan bahwa dana pihak ketiga atau DPK berpengaruh positif namun tidak signifikan. Yang artinya kenaikan dana pihak ketiga cenderung diikuti kenaikan laba bersih, tetapi pengaruhnya sangat lemah. Yang kedua nih, tentang arah dan kekuatan hubungan. Arah hubungan bersifat positif atau searah. Nilai koefisiensi korelasi sebesar 0,101 menunjukkan hubungan yang sangat lemah. Nilai R² sebesar 0,010 berarti dana pihak ketiga hanya menjelaskan 1% perubahan laba bersih, sedangkan 99% lainnya dipengaruhi faktor lain seperti efisiensi operasional, kualitas pembiayaan, dan kondisi ekonomi pada tahun itu. Lalu yang ketiga, tentang arti koefisiensi regresi. Berdasarkan persamaan regresi, konstanta sebesar 4,373251394 menunjukkan laba bersih tetap ada meskipun tanpa peningkatan dana pihak ketiga. Nah, koefisiensi regresi juga sebesar 0,002668, berarti setiap kenaikan dana pihak ketiga sebesar 1 juta diperkirakan meningkatkan laba bersih sebesar 0,002668. Nilai yang kecil menunjukkan bahwa peningkatan dana pihak ketiga belum memberikan pengaruh besar terhadap laba bersih.
dalam rangka membangun ekonomi nasional. Yang ketiga yaitu sesuai dengan SDGs ke-16. Nah, jadi perbankan syariah itu berkontribusi dalam menciptakan sistem keuangan yang transparan, adil, dan juga sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu kontribusi analisis terhadap pencapaian SDGs-nya. Nah, hasil analisis ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana pihak ketiga perlu dioptimalkan agar dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap kinerja keuangan bank. Jadi hal ini tuh berkontribusi terhadap pencapaian SDGs, terutama dalam yang pertama itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan. Lalu ada juga memperkuat sistem keuangan syariah yang transparan dan juga bertanggung jawab. Nah, yang ketiga itu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat juga, serta meningkatkan efisiensi lembaga keuangan dalam mendukung pembangunan ekonomi. Nah, dengan demikian optimalisasi pengelolaan dana tidak hanya berdampak pada profitabilitas bank, tetapi juga mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh dana pihak ketiga atau DPK terhadap laba bersih PT Bank Muamalat Indonesia periode 2020-2025, ditemukan bahwa model regresi Y sama dengan 4,373251,394 tambah 0,00026658X dengan hubungan yang sangat lemah, yaitu korelasinya sebesar 0,101. Nah, temuan ini tuh menunjukkan bahwa kontribusi DPK dalam mempengaruhi laba bersih hanya sebesar 1%. Secara mana hubungan yang bersifat positif namun tidak signifikan ini mengidentifikasikan bahwa meskipun penghimpunan dana meningkat, hal tersebut belum menjadi pendorong utama profitabilitas tanpa adanya strategi penyaluran dana yang lebih efisien. Nah, hasil ini memiliki implikasi penting terhadap pencapaian SDGs, khususnya tujuan ke-8, yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Nah, pengelolaan DPK yang dioptimalkan tidak hanya berdampak pada profitabilitas bank, tapi juga krusial dalam memperkuat fungsi perbankan syariah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan ke-9 dan juga 16, di mana pengaturan sistem keuangan yang inklusif, inovatif, dan juga transparan melalui lembaga keuangan syariah menjadi fondasi yang penting bagi kelembagaan yang tangguh dan juga adil. Nah, dengan demikian, kontribusi nyata dari analisis ini adalah menekankan pentingnya efisiensi lembaga keuangan dalam mengelola dana masyarakat. Optimalisasi ini tidak hanya akan memberikan dampak pada kinerja keuangan internal bank, tetapi juga mendukung tercapainya sistem keuangan yang bertanggung jawab, membuka lapangan